Selamat datang di video tutorial 7sys. Pada video kali ini kita akan membahas modul purchase order untuk aset, yaitu proses pencatatan pembelian barang yang dikategorikan sebagai aset tetap perusahaan dan bagaimana data pembelian tersebut akan terhubung ke modul Fixed Asset Master di bagian finansial. Purchase order atau PO adalah dokumen yang digunakan oleh bagian purchasing untuk memesan barang kepada supplier. Dalam kasus PO aset, barang yang dibeli bersifat aset tetap seperti komputer, mesin produksi, kendaraan operasional, dan peralatan kantor. Ciri khas dari PO aset: 1. Item yang dibeli memiliki jenis item aset pada master itemnya. Transaksi ini tidak menambah persediaan, inventory, tetapi akan menambah daftar aset tetap di modul Fixed Asset Master. 3. Pembayaran dapat dilakukan dengan metode cash atau kredit, sesuai dengan kesepakatan dengan supplier. Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu sudah membuat item aset pada menu item master. Pada kolom product line, pilih kategori sesuai jenis aset yang akan dicatat. Contohnya, aset inventaris kantor, aset inventaris pabrik, atau jenis aset inventaris lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu pada kolom lot atau serial atau non, item aset harus bertipe serial. Dan type-nya aset. Untuk lebih lengkap tentang item master, Anda dapat melihat pada manual guide item master. Langkah selanjutnya, masuk menu Purchase Order. Klik tombol Insert untuk membuat transaksi baru. Bagian header isi kolom berikut. Code. Otomatis berdasarkan transaction code setting atau bisa diisi manual. Entity, branch, dan cost center. Otomatis sesuai default user maintenance. Supplier. Pilih supplier aset. Sistem akan otomatis mengisi default credit terms, currency, dan tax class sesuai data supplier. Order date, need date, dan due date. Sesuaikan dengan tanggal pemesanan dan pengiriman. Cash atau kredit. Pilih kredit jika pembayaran dilakukan kemudian melalui API invoice. Credit terms, syarat dan ketentuan yang disepakati antara penjual dan pembeli mengenai pembayaran. Taxable, tax include, dan tax class. Isi sesuai status pajak transaksi. Klik tab detail, lalu klik insert untuk menambah item. Isi data berikut, part number, pilih item aset dari daftar item yang sudah bertipe aset. Contoh, inventaris kantor. Description 1, isi item inventaris yang akan dibeli. Contoh laptop MSI. Description 2, dapat diisi detail lainnya, contoh laptop modern 15B11M. Quantity, isi jumlah pembelian, misalnya 2 unit. Unit measure, unit, sesuai satuan aset. Location, pilih lokasi penempatan aset, misalnya gudang ATK. Purchase cost, isi harga per unit, misalnya 18 juta rupiah. Account code, otomatis membaca dari product line dengan kode PRCPACC. Account purchase asset. Taxable, tax include, dan tax class. Otomatis sesuai header atau item master. Remarks, isi keterangan tambahan, misalnya pembelian laptop baru departemen IT. Klik Save Detail setelah selesai. Klik Save di toolbar untuk menyimpan transaksi. Sistem akan melakukan validasi. Quantity tidak boleh 0. Cost tidak boleh kosong. Detail item harus ada. Setelah tersimpan, status transaksi menjadi draft. Lakukan approve line, lalu lakukan approval. Lebih lengkapnya, Anda dapat melihat manual guide PO dengan approval. Setelah di-approve, maka transaksi akan berstatus in progress atau I. Selanjutnya, PO ini dapat dilanjutkan ke proses PO receipt saat barang diterima. Anda dapat melihat manual guide
PO receipt. Setelah barang diterima dari supplier, lakukan proses PO receipt. Masuk ke menu Purchase Receipt. Lalu klik Insert untuk membuat PO receipt. Periksa data header dan detail, isi. Receipt date sesuai tanggal barang diterima. Pastikan quantity receipt sesuai jumlah barang diterima, misalnya 2 unit. Karena item bertipe aset dan serial, maka tab detail lot atau serial wajib diisi nomor serial sesuai item yang diterima. Klik Save. Saat PO receipt disimpan, sistem akan otomatis membentuk jurnal pembelian aset, debit, account asset purchase, diambil dari product line dengan kode PRC_PACC. Kredit, account hutang PO receipt, diambil dari product line dengan kode PRC_PORACC. Dan menambahkan data aset ke Fixed Asset Master, Financial. Menu ini berada di Financial, Asset Management, Fixed Asset Transaksi, Fixed Asset Master Financial. Dapat dilihat di sini, dari PO yang telah dibuat terdapat 2 aset laptop MSI Modern 15 B11M. Dengan nomor serialnya masing-masing, otomatis diambil dari PO yang telah diresip sebelumnya. Kolom yang otomatis terisi antara lain, description 1 dan 2, nama item aset. Asset code diambil dari item PO receipt. Asset description, nama item aset. PO number, nomor PO. PO receipt number, nomor PO receipt-nya. Purchase date, dari tanggal PO receipt. Cost, total harga perolehan aset. Aset yang sudah masuk Fixed Asset Master akan otomatis ikut dalam proses penyusutan, depreciation, setiap periode akuntansi. Menu ini biasanya digunakan oleh accounting untuk melengkapi data terkait depresiasi pada aset yang sudah diinput dari purchase order ataupun dari menu Fixed Asset Manual Registration. Langkah penggunaan, pilih aset yang akan diupdate, lalu klik tombol Edit pada toolbar. Hal yang harus diperhatikan ketika proses edit data, yaitu Can't Edit Deleted Transaction. Artinya data yang sudah dilakukan aset retirement tidak bisa dilakukan edit data dan delete data. Untuk aset yang sudah dilakukan asset confirm, maka kolom-kolom yang bisa dilakukan edit data menjadi terbatas, hanya kepada asset code. Description, barcode, serial number, model, warranty date, supplier, purchase status, license type. Remarks 1, Remarks 2. Selain kolom di atas, maka tidak bisa dilakukan edit data. Apabila belum dilakukan asset confirm, maka semua kolom bisa dilakukan edit data, termasuk bagian detail untuk menentukan metode depresiasi yang akan dipakai, apakah double decline atau straight line. Menentukan umur dari aset dan presentase dari penyusutan aset apabila memilih double decline. Pada tab detail, klik Insert untuk menentukan metode depresiasi yang akan dipakan pada aset ini. Selanjutnya, input data, Fixed Asset Book, jenis dari aset book terdiri dari 2, yaitu versi pajak atau versi komersil. Fixed Asset Method, metode yang dipakai dalam penyusutan, yaitu metode straight line, metode penyusutan di mana nilai aset berkurang secara tetap dan merata setiap periode selama masa manfaatnya. Dan metode double decline, metode penyusutan yang membebankan biaya penyusutan lebih besar di tahun-tahun awal dan semakin kecil di tahun-tahun berikutnya. Metode ini digunakan untuk aset yang nilainya cepat menurun di awal masa penggunaannya. Expected life, umur aset. Misal, laptop umur pemanfaatannya yaitu 4 tahun. Expected life month. Umur aset dalam bulan. Depreciation rate
Ini dipakai apabila fixed asset metodenya menggunakan double decline. Kolom ini untuk menampung persentase dari depresiasi asetnya. Jika sudah klik Save untuk menyimpan, semua proses ini membantu memastikan pencatatan aset perusahaan menjadi akurat, transparan, dan terintegrasi antar modul. Demikian tutorial modul Purchase Order Asset di 7sys. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.